Oke, berikutnya adalah energi listrik dari reaksi oksidasi reduksi. Ya, ini energi listrik ini terkait dengan ini ya, apa deret volta. Ya. Oke, jadi kita akan menggunakan deret aktivitas ya atau deret volta tadi ya untuk menentukan apakah sebuah reaksi itu termasuk reaksi oksidasi reduksi ya yang bersifat spontan ya. Jadi maksudnya spontan itu apakah kalau kita campurkan keduanya ya atau kita temukan keduanya dia akan spontan bereaksi atau tidak ya. Oke ya. Maksudnya spontan bereaksi itu kita tidak membutuhkan treatment tertentu ya. Misalkan kita berikan energi aktivasi ya atau kita berikan substansi tertentu untuk mempercepat ya sebagai katalis ya. Oke, kemudian kita akan melihat ya bagaimana menuliskan reaksi sebagian yang terjadi pada sel volta ya. Oke, nah ini contoh dari reaksi yang bersifat spontan tadi. Ya, jadi di sini kita memiliki lempengan seng ya Zn, misalkan kita celupkan dalam sebuah larutan Cu2+ ya. Nah, kita akan melihat di sana ya ketika lempengan ini kita masukkan itu dia langsung bereaksi ya. Jadi reaksinya ini terjadi secara spontan ya, terjadi secara spontan ya dengan pembentukan lapisan tembaga coklat kemerahan pada seng ya. Jadi di sini ada pembentukan lapisan ya. Oke, nah yang menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi kalau hal sebaliknya kita lakukan ya. Jadi di sini lempengan seng kita masukkan dalam ini ya ke dalam larutan Cu ya Cu2+ ya. Bagaimana kalau sebaliknya ya Cu kita masukkan dalam larutan Zn2+ ya. Apakah dia terjadi fenomena yang sama ya. Nah, ternyata di sini dinyatakan bahwa dia tidak akan terjadi reaksi spontan ya. Artinya kalau Anda masukkan di situ ya dia tetap saja seperti itu. Ya, tidak bereaksi langsung seperti pada kasus yang pertama ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apakah sebuah reaksi spontan itu bisa terjadi atau tidak ya. Ya, salah satunya ya kita melihat dari yang namanya deret volta ini ya. Oke ya, atau deret aktivitas ya. Nah, kita lihat arah reaksi spontan ini kita lihat dari ini ya. Dalam deret aktivitas logam yang paling mudah melepaskan elektron ya atau mudah teroksidasi ya atau lebih bersifat logam ditempatkan pada posisi atas ya. Jadi makin ke atas ini dia makin tinggi aktivitasnya ya, semakin reaktif ya, dia semakin mudah untuk melepaskan elektron ya atau dia mudah teroksidasi ya. Oke. Nah, logam aktif termasuk K ya, ini harusnya K besar ya, K, Na, Ca, Mg, Al dan seterusnya ya. Dalam reaksi penggantian tunggal, ion logam menggantikan atom H dan dalam asam ya. Ini Anda masih ingat ya, ada namanya reaksi penggantian tunggal, penggantian ganda ya. Jadi kalau ada logam ya, ion logam kita reaksikan dengan suatu unsur yang ada hanya ya asam ya biasanya ya asam sesuatu gitu ya ada hanya dia akan mensubstitusikan H karena H dalam asam itu dia merupakan substansi yang akan menghasilkan ion positif ya jadi dia menggantikan posisinya ya kita sudah mempelajari di bagian asam basa kemarin ya. Oke kemudian logam-logam yang terletak di bawah H2 tidak akan bereaksi dengan H+ dari asam. Ya, kenapa? Karena dia secara ini ya, secara apa ya tanda kutip kita bisa mengatakan bahwa dia kalah reaktif ya, kalah aktivitasnya itu kalah ya secara dari sifat logamnya ya. Jadi dia tidak akan bereaksi dengan asam ya. Artinya apa? Artinya sama seperti ini tadi ya. Cu dimasukkan ke dalam larutan Zn. Dia tidak bereaksi secara spontan karena dia tidak lebih reaktif ya. Oke.
Nih ya, jadi ini tadi kan makin ke atas, ini makin mudah teroksidasi ya, makin mudah teroksidasi ya. Jadi di sini tadi contoh pertama itu Zn dan Cu2+ ya. Cu itu posisinya di sini, Zn posisinya di sini. Ya, jadi Zn itu lebih reaktif ya, lebih mudah teroksidasi ya daripada eh, Cu. Ya, jadi ketika Zn ini tadi dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam Cu2+, maka dia akan bereaksi ya secara spontan ya. Sebaliknya ya, kalau kita masukkan Cu ke dalam Zn ya, dia tidak bereaksi tadi ya, karena dia kalah reaktivitasnya ya. Oke, ini contoh lain ya, misal lempengan Mg dicelupkan dalam larutan Ni ya, Ni plus ya, apakah reaksi spontan akan terjadi ya. Oke, kita bisa lihat masing-masing reaksi sebagian ya, Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron ya, kemudian Ni2+, 2 elektron ya. Nah, ini adalah reaksi ionisasi ya, dia menjadi ion ya. Kemudian di sini kita bisa balik salah satu untuk menyesuaikan dengan kasus reaksi yang kita butuhkan ya. Di sini Mg ini dicelupkan dalam larutan Ni plus ya, Ni2+ ya, Ni2+. Kemudian kita akan melihat ya, apakah dia reaksinya spontan atau tidak ya. Oke, karena Mg ini dicelupkan berarti dia Mg-nya ini ya fasa solid ya, dicelupkan ke dalam Ni berarti Ni-nya ini fasanya fasa larutan ya. Oke ya, jadi untuk Mg kita tetap ya, Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron ya, sedangkan ini berarti harus kita balik ya, karena ini kan bereaksinya ini ya, yang solid dengan yang larutan ya. Jadi ini kita balik, Ni2+ plus 2 elektron menjadi Ni ya. Nah, ini elektronnya sudah sama ya, jadi kita tidak perlu mengalihkan ya, jadi ini otomatis sudah saling menghilangkan ya. Nah, kita akan mendapatkan ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini Mg dan Ni ya, Mg dicelupkan ke dalam Ni ya, Mg itu ada di sini ya, kemudian Ni ada di sini ya. Jadi Mg ini lebih reaktif ya daripada Ni ya, maka dia akan terjadi reaksi secara spontan ya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan Mg dicelupkan dalam larutan K+ ya. Oke ya, jadi di sini Mg ya, K di sini ya. Jadi Mg ini tidak lebih reaktif daripada K ya, atau K ini lebih reaktif daripada Mg ya. Maka kalau Mg ini kita masukkan dalam larutan K, maka dia tidak akan terjadi reaksi secara spontan ya, karena dia kalah reaktivitas ya, sama seperti kasus yang pertama tadi ya, Cu dan Zn ya. Oke, nah berikutnya sel volta ya. Energi listrik dapat dihasilkan dari reaksi oksidasi reduksi secara spontan melalui sel volta ya. Oke, jadi perlu kita ingat lagi bahwa reaksi oksidasi reduksi itu kalau kita tinjau secara sebagian ya, tadi kita bisa melihat oksidasi ya, kemudian reduksi ya, ada yang melepaskan elektron, ada yang menangkap elektron ya. Nah, kalau ada yang melepaskan elektron, kemudian ada yang menangkap elektron, berarti elektronnya ini dia bergerak. Ya. Nah, prinsip dari sel volta ini adalah dia memanfaatkan elektron yang bergerak atau berpindah, bertransfer ini, ya, untuk diubah menjadi energi. Ya. Oke ya, jadi ini tadi contoh lempengan seng celupkan dalam larutan Cu2+ ya, lempengan seng dicelupkan dalam Cu2+ ya. Cu2+ ini berwarna biru ya. Nah, ketika lempengan seng ini dicelupkan ya, maka dia akan terjadi seng ya, betul ya. Coba kita lihat seng Cu ya. Jadi dia akan bereaksi secara spontan ya. Oke. Jadi lempengan seng akan terlapisi tembaga ya, berwarna kuning-kuning kecoklatan itu ya. Coklat kekuningan ya.
Kemudian sedangkan warna biru dari Cu ini berangsur-angsur akan pudar. Ya, jadi itu artinya dia terjadi reaksi spontan di situ ya. Jadi dia kita celupkan di situ dia langsung bereaksi ya, tanpa dibakar, tanpa diberikan tekanan ya, tanpa diberikan kondisi tertentu ya. Oke ya. Oksidasi elektron Zn menyediakan elektron untuk Cu. Ya, jadi Zn dia teroksidasi ya. Oke, dia teroksidasi melepaskan elektron. Kemudian elektron yang lepas ini ditangkap ya oleh Cu2+ untuk menjadi Cu, ya tereduksi. Ya. Nah, prinsipnya tadi saya katakan adalah di sini ada yang melepaskan ya, kemudian di sini ada yang menangkap ya. Jadi ada aliran elektron ya atau pergerakan elektron ya. Nah, inilah yang dimanfaatkan di dalam sel volta ya. Oke. Nah, idenya adalah sel volta ini kita memisahkan ya kedua substansi tadi dalam dua wadah yang berbeda. Ya, jadi di sini kalau Zn dan Cu ini ada dalam wadah yang sama, maka dia akan langsung bereaksi, ya bereaksi secara spontan. Ya, jadi elektron dari Zn tadi akan dilepaskan, ya kemudian akan ditangkap oleh Cu, ya. Jadi dia akan spontan di situ. Kalau dia dalam satu wadah, ya. Nah sekarang untuk memanfaatkan perpindahan elektron tadi, maka kedua substansi ini dipisahkan, ya, digunakan masing-masing satu wadahnya tersendiri ya disebut sebagai setengah sel ya karena ya itu ya dia dipisahkan ya. Oke, jadi masing-masing wadah atau sel itu diberikan logam yang tadi akan digunakan ya. Nah, logam tadi kita sebut sebagai elektroda. Ya, jadi yang dicelupkan di sini ini kita sebut sebagai elektroda ya. Dia logam tadi ya. Kalau di sini Zn dan Cu ya, Zn dan Cu kemudian dihubungkan oleh kabel ya. Nah, kabel ini untuk transfer elektron tadi ya. Oke. Di sini ada istilah ya, anode atau anoda ya dan katode atau katoda ya. Oke, anoda adalah elektroda di mana oksidasi terjadi ya. Oke ya, ingat anoda ini oksidasi, katoda reduksi ya. Oke, lempeng Zn dicelupkan dalam larutan Zn2+, sedangkan Cu dicelupkan dalam Cu2+. Ya, contohnya CuSO4, di sini ZnSO4 ya. Oke, ya, di sini ini Zn ya. Zn ini adalah anoda. Ya, anoda ini adalah elektroda di mana oksidasi terjadi ya. Jadi Zn tadi dia akan teroksidasi. Ya, karena Zn ini lebih reaktif ya daripada Cu ya. Kemudian di sini adalah katode ya, yaitu Cu ya. Oke, di sini adalah tempat terjadinya reduksi. Ya, jadi elektron akan mengalir dari anoda ya ke katoda. Ya, jadi di sini terjadi oksidasi ya, elektronnya lepas. Nah, elektronnya akan mengalir ke sini, ditangkap oleh substansi yang berperan sebagai katode. Ya, di mana di situ terjadi reaksi reduksi, ya, terjadi penangkapan elektron. Ya. Oke, ini penjelasan detailnya ya. Ya ini sama ya sebetulnya ya. Anoda tempat terjadinya oksidasi, ya, katode tempat terjadinya reduksi. Ya. Oke, nah contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah tentu saja baterai. Ya, baterai ini banyak sekali bentuk dan ukuran ya. Jadi ini saya rasa kita menggunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, jadi di sini dia di sisi anode ya. Anode itu tadi apa? Anode itu adalah terjadinya oksidasi ya. Digunakan timbal ya, kemudian di katode terjadi reduksi digunakan apa ini? Oh, dia reaksinya panjang ya. Oke, kemudian contoh lainnya baterai aki ya. Ya, aki itu juga termasuk baterai ya. Ini aki bisa dipakai untuk motor ya, untuk mobil ya.
dan penggunaan sejenis ya. Oke ya, baterai aki ya, kebanyakan kita gunakan untuk baterai ya. Baterai kering ya. Di sana juga ada anode, ada katode ya. Anda bisa lihat di anode ini dia menggunakan seng juga ya. Kemudian di bagian anode ini dia ada mangan ya. Ada seng ya, ada mangan ya. Coba kita lihat seng ya. Mangan mana mangan? Nggak ada mangan ya, mungkin mangan lebih ke bawah ya mungkin ya. Oke ya, jadi ini penggunaan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kebanyakan ya digunakan untuk baterai ya, baterai nikel kadmium ya, ini untuk HP ya. Nah, meskipun kebanyakan kalau Anda gunakan HP Anda itu biasanya di sana baterainya menggunakan baterai lithium ya. Nah, ini contoh baterai yang menggunakan nikel ya, nikel dan kadmium ya. Jadi di sisi anode ini ada kadmium ya, kemudian di sisi katode ada nikel ya. Kita lihat di sini kadmium tidak tertulis di sini. Oke ya, jadi untuk oksidasi reduksi ini kalau kita pandang dari sisi melepaskan dan menerima elektron ya, oksidasi ini dia melepaskan elektron ya, kemudian reduksi menangkap elektron ya. Oke, kemudian untuk penggunaannya ini kebanyakan adalah digunakan untuk baterai ya. Oke. Ya, mungkin itu ya untuk oksidasi reduksi ya. Tidak terlalu banyak ya. Kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu reaksi oksidasi reduksi itu sangat berguna ya. Ya salah satunya penemuan yang paling banyak ya, paling banyak digunakan ya adalah penggunaan sel volta ini ya untuk aplikasi baterai ya, untuk menghasilkan energi ya. Oke, saya kira sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan atau yang bisa didiskusikan, silahkan. Belum, habis ini saya share ya. Oke ya.